kita segera memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan dalam nyanyian Yesaya nomor 52, Rahmat Tuhan.
selamat bagiku orang berdosa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau yang rela menderita, disalibkan, mati Tuhan untuk menebus, menyelamatkan kami. Bahkan Engkau yang sudah bangkit dari antara orang mati, Engkau yang telah menang atas maut Tuhan, dan Engkau hidup untuk selamanya Tuhan. Engkau telah mempersiapkan bagi kami ketika Engkau naik ke surga, persiapkan tempat bagi kami Tuhan, dan Engkau berjanji Engkau akan datang kembali dalam kemuliaan-Mu, menjemput kehidupan kami yang juga mengikuti jejak-Mu hari ini, mengalami pengalaman salib, kematian, kebangkitan bersama dengan Tuhan. Kami akan dipermuliakan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami sore menjelang malam ini untuk kembali beribadah, melayani Tuhan, untuk memperingati hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Ya sungguh-sungguh kami merasakan, benar-benar kami mengalami kuasa Paskah, kuasa kebangkitan, kemenangan dari Tuhan nyata boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Sebabnya kami serahkan ibadah kami, ibadah Paskah kaum muda remaja saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dikau sebagai imam besar, kami undang Dikau hadir untuk mengimami ibadah kami Tuhan, dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, operator LCD, bahkan semua kami, dari kaum muda remaja, bahkan siapapun kami yang mengikuti ibadah ini secara langsung maupun siaran tunda, dimanapun kami berada, urapan yang sama menguasai kami, mencengkram kami untuk kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Juga kesaksian, juga vokal grup pujian yang dipersembahkan, Tuhan urapi semua untuk naik bagaikan asap dupa yang berbau harum, menyenangkan, memuaskan pribadi-Mu. Amat terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami, menyucikan kami, melayakkan kami, boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, perjamuan suci menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kehidupan kami semua. Namun kami sadari iblis sudah senang melihat kami berbagai macam cara, pekerjaan, kelicikan yang menghalangi kami untuk bisa beribadah, bahkan di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain. Tuhan, sebab bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis, yaitu di dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Bila kebebasan, kemenangan, sukacita dari surga kami boleh alami, rasakan dalam beribadah, memperingati hari kebangkitan Tuhan. Sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan kami boleh alami, memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang lain juga Tuhan berkemurahan bagi kehidupan mereka sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kehidupan kami. Gereja-gereja lain dimanapun berada yang bersamaan beribadah saat ini, Tuhan juga kiranya memberkati ibadah mereka, terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar, membawa kami dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimana pada sore menjelang malam hari ini kita kembali lagi ke rumah ibadah Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan sebentar kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian Pesalon nomor 58, oh betapa besar anugerahnya.
kita dalam nyanyian rohani nomor 12, sebab Dia hidup. Pujian vokal grup, silakan untuk mempersembahkan pujian. Dipersilakan. Kasih
itulah persembahan pujian Alif Kerbu kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Dan setelah itu kalau ada yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Kita lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 32, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan, kita lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 374, nyanyian kemenangan. Dan kau
mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan dalam nyanyian Psalm nomor 141, berfirmanlah Yesus. Yesus
kami semakin mengerti, kami memahami akan rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang telah rela disalibkan, Engkau yang mati bagi kami, bahkan Engkau yang telah bangkit naik ke surga untuk menyediakan satu tempat, Tuhan, haleluya, yang indah, yang Tuhan, sungguh-sungguh tempat yang berbahagia, Tuhan, Engkau sediakan untuk kami bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Biar kami semakin memahami rencana-Mu yang begitu indah, yang mulia atas setiap kehidupan kami. Dan kami selalu semakin membawa hidup kami untuk lebih dekat dengan Engkau, Tuhan. Semakin merendahkan diri kami untuk semakin kami disucikan, diubahkan lewat kebesaran firman-Mu. Nyatakanlah bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami. Semakin kami dipersiapkan untuk selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga, ya Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, dimanapun kami berada, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan, Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima setiap benih firman-Mu, boleh bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang. Kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Firman dan Roh Kudus kiranya menyucikan, melayakkan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu berjaman suci, sungguh-sungguh menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kami. Bahkan firman dan perjamuan suci adalah dua tangan Tuhan yang terulur saat ini untuk memulihkan, mengangkat kami dan setiap keterpurukan yang kami alami hari ini, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami, Kau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapuskan segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu. Namun kami sadari iblis semakin keras untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Berbagai macam cara kelicikannya mencuri benih firman, ditaburkan lewat roh-roh jahat, menadis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kaum muda remaja, bahkan siapapun saudara yang mengikuti ibadah ini, yang muda, yang tua, ya semua kita selamat Paskah, ya selamat kita merayakan Paskah. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan sungguh-sungguh kita boleh alami, memperingati Paskah, ya kemenangan yang Tuhan sudah ya alami lewat ya kebangkitannya dari antara orang mati. Dia telah menang. Tentunya Tuhan rindu supaya kita juga gereja Tuhan, kaum muda remaja, semua kita menjadi kehidupan yang menang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda. Tuhan percayakan untuk disampaikan sebagai gembala di tempat ini. Ya, dalam setiap ibadah kaum muda kita pelajari dalam kitab Daniel. Mulai dari pasal 1 kita sudah pelajari pasal 2, pasal 3, 4 hingga kita berada pada Daniel pasalnya yang ke-5. Ya, kita masih membahas pasal 5 ini. Ya, saat ini memperingati hari kebangkitan Tuhan. Daniel pasal 5, tema dari pasal 5 ini adalah ya pintu surga terbuka vs pintu surga tertutup, atau mene tekel ufarsin,
Ya, di sini kita mempelajari ya, Daniel. Dia mengalami pintu surga yang terbuka. Hikmat dari surga Tuhan curahkan. Tuhan nyatakan kepada Daniel sehingga dia bisa mengungkapkan apa arti ya, makna ya, dari tulisan di dinding yang ya, ditulis ya, oleh jari-jari Allah ya, yang membuat Raja Belsasar di sini terperanjat. Wah, dia sampai pucat ya. Nanti saudara baca selengkap dari ayat 1 sampai ayat 30. Nah, Daniel mengalami pintu surga terbuka. Hikmat dari surga Tuhan curahkan. Sementara Belsasar ya, raja ya, orang ya, Babel, kerajaan Babel ya, dia mengalami mene tekel farsim, atau sama dengan pintu surga atau pintu keselamatan telah tertutup bagi dia. Malam itu juga dia terbunuh ya, tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya ya. Ini kita sudah dengarkan bahwa kehidupan ini, Belsasar ini selalu saja melewatkan setiap kemurahan Tuhan yang Tuhan ya, berikan kepadanya ya. Kita membahas dari pasal 4 ya, tentunya sebagai anak dia sudah melihat apa yang terjadi terhadap ayahnya Nebukadnezar. Ketika dia meninggikan diri, Tuhan rendahkan dia ya, seharusnya sudah banyak pelajaran yang dia bisa petik. Dia bisa mengambil contoh untuk ya, bisa mengikutinya. Tetapi Belsasar malah semakin jahat, bertambah hari bertambah jahat. Nah, puncaknya di sini kita membaca dia mabuk-mabukan, pakai perkakas baik suci ya. Sehingga malam itu juga mene tekel ufarsin, pintu surga tertutup bagi dia. Jadi ini suatu pilihan bagi kita. Kita mau berada di pihak yang mana? Pintu surga terbuka atau tertutup bagi kita. Nah, ya, memperingati hari kebangkitan Tuhan. Ya, hari ini ya, kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang pintu surga terbuka. Ini sama dengan kuasa kebangkitan Tuhan yang Tuhan alami ya, mengalahkan maut ya, haleluya, lewat sinar kemuliaan dari surga. Pintu surga terbuka mencurahkan sinar kemuliaan sehingga pintu liang kubur terbuka. Yesus bangkit. Ini kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, dalam Injil Markus pasal yang ke-16 kita sudah mempelajari ya, kuasa kebangkitan ini melawat ya, mulai dari Maria Magdalena ya, itu kita sudah pelajari. Maria Magdalena yang tadinya dia dirasuk oleh 7 roh jahat, tapi lewat sinar kemuliaan Tuhan, kuasa kebangkitan dia diubahkan. Itu kita sudah bahas Maria Magdalena. Kemudian ya, kuasa kebangkitan juga dialami oleh 2 orang murid. Yesus menampakkan diri. Jadi mulai dari Maria Magdalena, dia orang pertama kali. Ini luar biasa ya, Maria Magdalena. Orang yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus. Ya, padahal tadinya hidupnya jahat, hidupnya najis. Wah, tapi ketika dia diubahkan oleh Tuhan, sinar kemuliaan mengubahkan dia. Nah, sekarang bagi kita itu adalah firman pengajarannya. Minggu lalu kita sudah dengar. Sinar kemuliaan itu firman pengajaran yang benar, cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajaran yang benar. Nah, ini yang mengubahkan Maria Magdalena sehingga dia menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia ikut terus kemana saja Tuhan pergi. Saudara bisa ya periksa ketika Yesus disalibkan, Maria Magdalena ada di situ. Dia saksikan. Sampai ketika Yesus dikubur, Maria Magdalena ada di situ. Sampai ketika Yesus pertama kali bangkit, Maria Magdalena ada di situ. Ini adalah kehidupan yang setia, berkobar-kobar dalam keadaan apapun juga. Ya, tadi pagi pada raya kita dengarkan, tidak mau dihalangi, tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Dimanapun Yesus berada, di situ dia berada. Ini pelayan Tuhan. Mari ya, kaum muda, kita contoh kita semua Maria Magdalena. Ya, kehidupan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, itu kita sudah bahas ya. Saya tidak akan bahas lagi lebih jauh. Ini kita sungguh-sungguh memperhatikan untuk kita semakin ya,
setia ya, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah dengarkan juga Yesus menampakkan diri kepada ya, 2 orang murid. Ya. Jadi Markus pasal 16 ini versinya Markus. Kalau di ya Injil yang lain ya, saya tidak ya menerangkan Injil yang lain, tapi ya di sini ya versi dari Injil Markus. Ya, jadi mulai dari Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian ayat 12 Markus 16, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang dari antara mereka, 2 orang murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota dari Yerusalem ke Emmaus. Itu diterangkan dalam Injil Lukas pasal 23. Nah, minggu lalu kita sudah dengarkan, saya sudah jelaskan. Nah, sekarang ya, pada hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Kita lanjut pada kelompok yang ketiga. Jadi ada 3 kelompok versinya Injil Markus yang mengalami kuasa kebangkitan, melihat ya Yesus yang telah bangkit. Mulai dari Maria Magdalena, 2 orang murid yang pergi ke Emmaus, ya, tapi mereka dilawan Tuhan. Mereka kembali. Tadinya mereka sudah mau pergi, sudah putus asa, mereka hilang harapan. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, mereka langsung malam itu juga kembali ke Yerusalem. Mereka kembali semangat berkobar-kobar. Nah ini mari, ya seperti Maria Magdalena, 2 orang murid, ayo kita berkobar-kobar hari-hari ikut Tuhan. Jangan ada yang ya gampang ragu, bimbang, kecewa, apalagi putus asa. Jangan. Ya, tadi pagi muka muram. 2 orang murid ini juga mukanya muram. Ya, minggu lalu kita sudah makan. Mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus dengan muka yang sedih, muka yang murung, muka muram. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, mereka kembali. Kembali semangat. Ya, mari kaum muda. Ya, kaum muda kita semua, hari Paskah ini ayo kembali kita semangat ya, berkobar-kobar dalam ya mengiring Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang yang ketiga, kita akan bahas yang ketiga. Yesus menampakkan diri kepada kelompok yang ketiga, yaitu ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya ya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya, dan seterusnya. Ya, kemudian Yesus menampakkan diri kepada 11 orang murid itu pada ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. 11 murid. Jadi Yudas sudah ya gantung diri waktu itu. Ya, Yudas sudah binasa. Ya, sudah menggantung dirinya. Jadi Yesus menampakkan diri kepada 11 orang murid ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan mereka. Yesus mencela mereka. Mencela karena mereka tidak percaya dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kemudian Yesus berkata, ayat 15, lalu berkata kepada mereka, kepada 11 orang murid ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini kita perhatikan. Untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada 11 orang murid ya, yang mengalami ya kuasa kebangkitan Tuhan, sinar kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Jadi mulai semakin banyak ya, dari tadi pertama 1 orang Maria Magdalena, kemudian mulai ya yang kedua kepada 2 orang mulai bertambah. Nah, terakhir yang ketiga kepada 11 orang murid. Ya, jadi semakin bertambah. Nah, 11 orang murid ini mewakili seluruh dunia. Ya, jadi Yesus menampakkan diri terakhir kepada 11 murid ini dengan tujuan supaya 11 murid ini memberitakan itu ke seluruh dunia, termasuk kepada kita semua. Ya, jadi kebangkitan Tuhan ini, ya, Tuhan mau supaya seluruh dunia tahu.
Ya, dimulai dari 1 orang, 2 orang, 11 murid. Nah, ini mewakili seluruh dunia untuk disampaikan, untuk diberitakan. Nah, 11 orang murid ini sekarang bagi kita menunjuk imam-imam pelayan Tuhan. Mari perhatikan. Berarti termasuk saya ya sebagai gembala dan kaum muda yang sudah ada pelayanan. Ya, kepada kita lah diberikan amanat agung dari Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, segala makhluk. Itu artinya ya ada dengan tidak ada manusia yang dengarkan kita beritakan. Jadi itu ya, bicara makhluk berarti bukan cuma ya, kita manusia, makhluk hidup bukan cuma manusia, ya kan? Ya, makhluk hidup ya termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu artinya kalau manusia tidak dengarkan tetap diberitakan, begitu. Jangan karena tidak ada yang mendengarkan saya, tidak ada yang percaya saya. Ya. Kita siarkan ibadah kita di Facebook, mungkin tidak ada yang lihat, tidak ada yang nonton. Ya, itu urusan mereka. Asal kita tunaikan amanat agung dari Tuhan, beritakan Injil ke seluruh dunia. Itu lewat siaran langsung ini, menjangkau seluruh dunia. Ya, ada tidaknya manusia yang mendengarkan, yang penting kita sudah beritakan. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, haleluya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Itu sebabnya tugas ini ya harus betul-betul ya dikerjakan ya bagi seorang pelayan Tuhan yang apa? Yang percaya. Sebab di sini kita melihat Yesus mencela mereka. 11 orang murid ini masih tidak percaya, bahkan ya ada yang keras hati, kedegilan hati. Ada yang tidak percaya, ada yang masih degil hatinya. Ya, haleluya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam-imam. Ya, tugas kita untuk memberitakan firman, menyaksikan firman. Makanya dari diri kita sendiri dulu harus percaya, harus percaya. Ya, supaya kita bisa menunaikan tugas ini. Jangan kita sebagai imam pelayan Tuhan saja kita sendiri tidak percaya. Bagaimana? Ya, kita membagikan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan, sementara diri kita sendiri tidak percaya. Bagaimana orang lain yang mendengar? Nah, jadi dari diri kita sendiri dulu kita harus percaya. Kita dulu yang dilawat Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, baru kita bisa dipakai memberitakan, menyaksikan firman ini ke seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sini kita memperhatikan bahwa kepercayaan ini begitu ya, haleluya, begitu sangat penting. Ya, ayat 16. Kita lanjut tadi ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi orang yang percaya itu ya, di dalamnya ada keselamatan dari Tuhan. Tetapi yang tidak percaya itu berada dalam bayang-bayang hukuman, bayang-bayang maut. Ibrani 11 ayat 16, ayat 6. Mari kita baca Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tanpa kepercayaan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman ini sangat-sangat penting. Segala sesuatu harus dimulai dengan iman, kepercayaan kita. Jadi kalau diri kita sendiri saja sudah tidak percaya, bagaimana kelanjutannya? Kelanjutan pengiringan kita kepada Tuhan, ya sangat-sangat sulit, ya sulit untuk maju. Ya, pengiringan kita, ya, itu pasti akan berjalan lamban, ya, bahkan satu waktu akan berhenti, bahkan mundur, tidak bisa maju terus. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dengan iman,
kepercayaan kita. Makanya mari ya ibadah Paskah ini kita kaum muda ya, terutama kita semua, biar kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memakai kita, mengutus kita ya, memberitakan, menyaksikan firman ini ke seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana kita dapatkan kepercayaan ini? Dari mana kita dapatkan iman? Ya, dari mana kita dapatkan iman? Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi saya ulangi kembali ya, iman, kepercayaan ini adalah ya, sesuatu yang sangat-sangat penting. Semua dimulai dengan iman. Pengiringan kita kepada Tuhan harus dimulai dengan iman, kepercayaan. Harus sungguh-sungguh percaya ya, terutama ya tentang salib Kristus. Dia yang telah mati, dia yang telah bangkit ya, jangan sampai kita masih ragu, betulkah Tuhan ini bangkit? Maka masih ada para peneliti-peneliti yang mencoba mencari tahu, Yesus ini tidak bangkit. Wah, dia cari tahu ya. Haleluya, cari alasan supaya ya, membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Itu banyak terjadi karena mereka belum percaya. Jadi jangan sampai kita sendiri saja tidak percaya Yesus sudah bangkit. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan iman. Tadi kita sudah baca, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Jadi iman itu start awal, permulaan. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana kita dapat iman? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah dari sini iman itu kita dapatkan, iman yang benar ya, kepercayaan yang benar. Jangan sampai iman yang tidak benar ya, harus iman yang benar. Nah iman yang benar itu kita dapatkan dari kita mendengar firman Kristus. Nah apa itu firman Kristus? Firman Kristus adalah firman yang diurapi Roh Kudus. Kristus artinya diurapi Roh Kudus. Berarti bukan firman yang ya hanya ya firman yang sesuai dengan kehendak si pembicara, firman yang sesuai dengan pengetahuannya, firman yang sesuai dengan pengalamannya, bukan. Ya. Iman yang benar itu ya, kita dapatkan dari mendengar firman Kristus, firman yang diurapi Roh Kudus. Nah, bukti firman itu diurapi Roh Kudus, buktinya adalah ini tertulis dalam Alkitab. Nah, ini bukti. Ya, sebab Roh Kudus, ya Yohanes pasal 16, Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, bicara kebenaran ini Alkitab. 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ya, semua isi dari Alkitab adalah kebenaran. Ya. Jadi firman yang diurapi Roh Kudus adalah firman yang tertulis dalam Alkitab. Ayat yang satu diterangkan ayat yang lain. Ya, makanya kita dengar firman di tempat ini banyak ayat yang kita baca. Jadi jangan heran, kok banyak sekali ayat yang dia baca. Ini buktinya firman itu murni dari Tuhan, bukan dari saya. Bukan dari pengetahuanku, bukan dari pengalaman saya. Bukan atas kehendak diri saya sendiri, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari sinilah iman yang benar itu. Start kita, awal kita bisa menjadi kehidupan yang akan dipakai oleh Tuhan nantinya. Kita harus percaya lewat kita mendengar firman. Ya, jadi jangan nanti kita percaya kalau kita sudah melihat seperti Thomas. Itu salah satu Thomas yang Tuhan celah. Thomas nanti, kalau aku tidak lihat tangannya yang lubang, ya, lambungnya yang tertikam, aku tidak percaya. Itu Thomas. Nanti saat Tuhan perlihat, ini Thomas, lihat Thomas, tanganku, lihat lambungku, jangan kau tidak percaya lagi. Itu Yohanes pasal 21.
Yohanes pasal 20. Baru Thomas bilang, oh ya Tuhanku, ya Allahku. Baru dia percaya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Coba kita baca Yohanes pasal 20. Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes 20. Ya. Ini yang Tuhan celahkan. Mereka tidak percaya, degil. Ya. Jangan sampai yang terjadi. Sebab kita mau dipakai Tuhan. Amanat agung supaya kita memberitakan firman ini ke seluruh dunia. Tuhan mau pakai kita. Beritakan kepada segala makhluk. Oh haleluya. Makanya kita harus benar-benar percaya. Ya, percaya lewat kita dengar firman, bukan karena kita melihat. Ya, seperti Thomas. Ya, pasal 20, Yohanes 20, mulai dari ayat 28 itu. Ya. Pada ayat 24 Thomas belum ada. Ya. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas belum ada di situ. Kemudian ayat 25, ya, murid-murid itu berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan, ya Allahku. Baru dia percaya. Tapi apa kata Tuhan? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini iman. Itu iman yang benar. Bukan karena melihat mujizat. Oh, nanti kalau saya lihat ada orang sembuh, wah saya percaya Yesus. Kalau ada orang sudah diberkati, wah baru saya. Itu imannya Thomas. Tidak ada bahagianya iman itu seperti itu. Iman yang seperti itu tidak bahagia. Iman yang berbahagia adalah iman bukan melihat tapi mendengar. Cukup mendengar sudah percaya, itu iman yang benar. Dengar firman tapi sudah percaya, wah inilah iman yang dipuji oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang punya iman karena mendengar firman pengajaran. Berbahagialah engkau saat sore ini, saat ini dimanapun engkau berada, mendengarkan firman ini dan engkau percaya, engkau berbahagia. Saudara berbahagia. Ya, saudara lagi kehidupannya sangat-sangat berbahagia. Haleluya. Sebab Tuhan mau memakai kita. Ya, kehidupan ini percaya. Sebab ketika kita sudah percaya kepada firman, kita akan mempercayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita sudah percaya pada firman pengajaran yang kita dengarkan saat ini, maka kita akan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti 3 orang pribadi ini yang kita akan bahas. 3 orang pribadi. Siapa-siapa itu? Nah, mari kita lihat. Mulai dari yang pertama, ini contoh kehidupan yang percaya pada firman dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Siapa saja? 1, yang pertama, ini contoh iman yang benar. Kehidupan yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mulai dari yang pertama adalah Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham adalah dijuluki Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Roma pasal 4 ayat 19-21. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Imannya Abraham. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Abraham sudah sangat tua pada waktu itu. Ya, kemudian usianya kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah istrinya sudah tertutup, atau istilah kedokteran menopause. Sudah tertutup rahim. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, terhadap firman Allah, ia tidak bimbang. Abraham tidak bimbang.
Ya, karena ketidakpercayaan malah ia perkuat dalam imannya. Haleluya. Malah imannya dia perkuat. Wah, semakin dia percaya. Dan ia memuliakan Allah. Oh, dia tidak bersungut-sungut. Ya. Padahal dari jauh-jauh hari, dari dia masih muda, Tuhan sudah berfirman, engkau Abraham, keturunanmu akan banyak seperti pasir tepi laut. Ya. Jadi kalau Abraham ini mau komplain, ya bisa dikomplain kepada Tuhan. Oh, kenapa Tuhan? Saya sudah dari muda janji itu, sekarang sudah tua, saya belum punya anak. Tapi Abraham tidak. Abraham tidak bersungut-sungut. Tapi dia memuliakan Allah, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Malah dia semakin percaya kepada Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita seperti Thomas, nanti melihat baru percaya. Ya, kita contoh Abraham, bertahun-tahun lamanya. Ya, dia menantikan janji Allah, dia tidak pernah bimbang, dia semakin percaya. Nah, kita sudah berapa tahun kamu udah? Ya, tema pengajaran sudah berapa tahun? Ya. Haleluya. Ayo semakin kuat percaya kita kepada Tuhan. Jangan malah semakin lemah. Ya, tubuh boleh lemah. Abraham tubuhnya sudah semakin lemah, sudah tua. Apalagi Sarah sudah mati haid. Tidak mungkin lagi Sarah, secara medis tidak mungkin dia punya anak. Tidak mungkin. Tapi Abraham tetap percaya. Dan apa yang terjadi? Tentu kita sudah tahu semua. Sarah mengandung di usia sudah tua. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Ya, Tuhan sanggup menghapus kemustahilan. Ya. Haleluya. Asal kita sungguh-sungguh percaya. Ya, dia perkuat imannya kepada Tuhan. Ia memuliakan Allah. Dia dengan penuh keyakinan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ini jangan ragu sedikit pun kamu udah, jangan ragu. Ya, kita semua. Jangan ragu. Ya, Tuhan sanggup melakukan janjinya. Tuhan sanggup menempati janjinya atas hidup kita. Ya, jangan kita ragu sedikit. Mari, ya, sekalipun kita belum melihat tanda-tanda adanya pertolongan Tuhan, jawaban dari Tuhan, berkat dari Tuhan, ayo tetap percaya. Dengar firman, ayo semakin kuat iman kita. Ya, saat ini kita semakin perkuat iman kita. Haleluya. Semakin berpegang teguh pada janji Tuhan, pada pengajaran firman. Semakin dengar firman tadi ibadah pagi, kita sudah kuat. Lagi-lagi kaum muda, tambah kuat begitu terus. Nanti kita ibadah lagi dengan firman, semakin kuat. Semakin kuat, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Sehingga Roma pasal 14 tadi, sekarang kita baca ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, ini Abraham, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ini Abraham, bapa orang percaya, bapa banyak bangsa. Semoga dengan iman kepercayaan kita yang sungguh-sungguh, kita juga bisa memenangkan kehidupan yang lain di luar sana yang belum percaya. Asal kita dulu, ya kaum muda, kita semua, kita dulu yang percaya, supaya kita bisa menangkan orang lain, menangkan teman kita, ya, menangkan mungkin orang tua yang belum, ya, mungkin saudara kita, mungkin orang kita sayangi, siapa saja. Kita dulu yang percaya, ya, sungguh-sungguh perkuat iman kita, supaya kita juga bisa memenangkan mereka. Dan yakin firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Tuhan sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Sarah yang sudah menopause tidak mungkin lagi mengandung, ya, tidak ada anak jadi ada anak. Ya, jangan takut. Ya, ayo perkuat iman seperti Bapak Abraham. Ya, Tuhan sanggup, ya, melaksanakan firman. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan tidak pernah gagal. Ya, semoga kita bisa. Ini yang pertama, Bapak. Yang kedua sekarang kita belajar kepada kehidupan yang kedua, yaitu Yakobus 5, 10-11. Yakobus pasal 5, Yakobus 5, 10-11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan
kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Mari kita teladan, ya, teladan para nabi, ya, yang telah berbicara dengan kesabaran menyampaikan firman. Ya. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, setia, mereka yang telah setia. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, semua sudah tahu kan kisah Ayub? Ya, sudah tahu semua kan? Dibaca kitab Ayub dari pasal 1. Ayub, ya, menghadapi ujian habis-habisan dari Tuhan. Dalam satu hari saja dia kehilangan hartanya. Satu hari saja kehilangan harta, kehilangan semua yang dimiliki. Sampai istrinya tinggalkan dia, cuma seorang dia. Dia kena sakit lagi. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah itu kata Ayub. Ayub tidak bersungut-sungut. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan yang beri, ya Tuhan beri. Kalau Tuhan ambil, ya Tuhan ambil. Itu Tuhan. Ya. Jadi kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Ya. Semua apa yang ada pada kita itu semua dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Ya. Haleluya. Mari biar kita selalu percaya kepada Dia. Kalau hari ini kita diizinkan diambil apa yang ada pada kita, percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan kita kembali. Seperti Ayub. Dia percaya bahwa pemulihan itu akan terjadi dalam hidupnya. Makanya dia tetap bertekun. Ayub tetap bertekun. Tadi Abraham di surah kerajaan tetap percaya, dia perkuat imannya. Tetap percaya, malah dia perkuat keyakinan kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian sekarang yang kedua, Ayub, wah dia bertekun, dia setia. Ditambah lagi dengan sabar. Nah, Ayub, praktek iman dari Ayub adalah tekun dan sabar dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan. Ini Ayub. Sudah setia, tekun, sabar. Sabar. Kalau coba kalau kita renungkan, waduh, kalau orang yang bukan dalam Tuhan, Ayub ini kalau Ayub tidak mengasihi Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, Ayub bisa stres, ya kan? Coba kita lihat orang-orang yang di rumah sakit jiwa itu. Ya, kita tanya kenapa sampai dia sakit begini? Oh, itu karena mungkin ya ada masalah yang terjadi dalam hidupnya, ya, membuat dia stres. Jadi kalau kita lihat Ayub, dalam satu hari hartanya habis, semuanya habis. Wah, kalau bukan dalam Tuhan sudah, Ayub sudah stres. Ya, kalau di sini mau dibawa di mana? Mamboro. Ya. Tapi Ayub tidak, sudah. Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ayub tetap bertekun, tetap setia kepada Tuhan, dan dia tetap sabar. Tetap setia dan tetap sabar. Haleluya. Mari biar kita juga kaum muda belajar dari Abraham, belajar dari Ayub. Ayo perkuat iman kita, perkuat kesetiaan kita. Ya. Tambahkan lagi kesetiaanmu. Ya, sudah setia, ayo semakin sungguh-sungguh ke depan, ayo semakin setia dan sabar. Sabar. Kalau kaum muda belum diberkati, sabar. Ya. Belum mendapatkan apa yang kau inginkan, sabar. Satu waktu pasti akan terjadi, saudara. Pemulihan dari Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah menipu kita. Ya, Yakobus 5. Ya, tadi kita baca 10, mundur ayat 9. Mundur ayat 9. Sesungguhnya saudara-saudara, ya, ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan malah sebaliknya. Ya, kalau orang tidak tekun, tidak sabar, pasti akan bersungut-sungut. Ngomel-ngomel, ya Allah, mana ini katanya saya mau diangkat, saya mau diberkati, kok saya begini ya. Itu orang yang tidak sabar. Ya. Orang yang tidak sabar pasti akan saling mempersalahkan. Oh, karena si dia, karena ini, karena itu. Bahkan sampai salahkan firman, oh karena ini. Ya. Karena saya di sini, makanya begini. Jangan. Ayo tetap percaya, tetap setia, tetap sabar. Sabar.
ya, Tuhan pasti memulihkan kita. Ya, kita melihat Ayub, pada akhirnya Tuhan pulihkan dia 2 kali lipat dari apa yang dia miliki. Oh, luar biasa Tuhan, saudara, luar biasa. Ya, Tuhan berikan. Kalau dulu Ayub punya 3.000 kambing domba, saat Tuhan pulihkan, Tuhan kasih 6.000. Nah, ini saudara baca itu kisah hidup Ayub pada akhir. Dulu Ayub punya 7.000, sekarang jadi 14.000. Nah, Tuhan sanggup menciptakan dari tidak ada, memulihkan hidup kita. Jangan takut. Ya, mari perkuat imanmu, setia, perkuat kesetiaan, dan tetap sabar. Haleluya. Percaya bahwa Pengkhotbah 3:11, mari percaya. Pengkhotbah pasal 3 ini ayat yang sudah sangat terkenal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Percaya kaum muda, saudara semua, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Percaya. Ya? Jangan maunya cepat-cepat, maunya instan. Oh, saya maunya hari ini atau besok. Ya. Sampai sudah tidak percaya pada firman lagi. Percayanya kepada manusia, dunia. Ayo, jangan percaya kepada firman. Ya. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang Tuhan buat itu indah, saudara. Apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi saudara. Ya. Jangan cari-cari, haleluya, segala sesuatu dengan keinginan kita sendiri. Soal apa saja, ya biar itu semua dari Tuhan. Ya, soal pekerjaan, kaum muda, soal jodoh, biar Tuhan yang berikan. Ya, jangan mau cepat-cepat tapi bukan dari Tuhan. Jangan. Ayo sabar, ayo kaum muda percaya, tekun, setia, sabar. Pasti Tuhan kasih pekerjaan yang baik, Tuhan kasih jodoh yang baik, yang terbaik. Masa depanmu pasti berhasil. Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Semoga kita memberi. Yang terakhir, contoh yang ketiga adalah Daniel pasal 3, 16, 18 dan ayat 25. Ini kita sudah dengarkan saat kita membahas kitab Daniel pasal 3. Siapa mereka? Nah, kita lihat. Daniel pasal 3, 16, 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak lepaskan, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Katanya, ayat 25. Jadi ketika mereka katakan seperti itu, wah, Raja semakin marah. Raja Nebukadnezar meluap amarahnya sampai di saudara baca di kelanjutannya, dipanaskanlah perapian itu sampai 7 kali lipat panasnya dari yang awal yang biasa. Sampai orang yang ikat Sadrak, Mesak, Abednego ikut mati. Coba kita renungkan. Orang yang ikat Sadrak, Mesak, Algojo yang besar, ikat 3 orang ini, lemparkan di dapur api, mereka saja mati. Apalagi kalau kita pakai akal sehat, apalagi orang yang dilemparkan, wah sudah jadi abu pastinya kan, pasti jadi abu. Tapi apa yang terjadi? Ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini tidak lain dari Tuhan Yesus yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Oh, luar biasa, saudara, luar biasa apa yang Tuhan nyatakan bagi kita, bagi kehidupan yang sungguh-sungguh punya iman yang kuat, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Seperti Abraham, dia perkuat imannya. Seperti Ayub, dia semakin setia, dia tetap sabar. Dan terakhir, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, prinsipnya adalah Tuhan tolong saya, Tuhan tidak tolong saya tetap menyembah Tuhan. Saya diberkati dengan tidak diberkati Tuhan,
Tuhan jawab doaku, Tuhan tidak jawab doaku, saya tetap menyembah Tuhan. Ini iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Apapun yang terjadi, tetap menyembah kepada Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, apapun resiko yang dihadapi, ya, tetap menyembah Tuhan. Mari kita contoh ketiga hal ini. Ayo seperti Abraham, seperti Ayub, dan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang tetap percaya, yang semakin setia, sabar, dan tetap menyembah kepada Tuhan. Ini sama dengan rumah doanya Tuhan. Kehidupan yang seperti ini, mulai dari Abraham, Ayub, 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, ini sama dengan rumah doanya Tuhan. Mereka adalah rumah doanya Tuhan. Ya, rumah doa. Ya, kalau kita adalah rumah doa, maka kita adalah kehidupan. Dia akan menjadi saksi. Rumah doa itu bagi segala bangsa. Bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Itu ada pujiannya. Jadikanku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Saudara jadi rumah doa, engkau akan jadi saksi di seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kamu dah jadilah saksi. Momen Paskah ini, ayo semakin kita berkobar-kobar, kaum muda kita semua. Paskah ini biar kita sungguh-sungguh menjadi saksinya Tuhan, menjadi rumah doanya Tuhan. Kita dipakai, beritakan, menyaksikan firman ini ke seluruh dunia, kepada segala makhluk. Tuhan pakai kita. Menangkan kehidupan yang lain. Yakinlah engkau bisa menangkan orang tua, bisa menangkan saudara, bisa menangkan teman, siapapun. Bisa kita menangkan, asal kita sungguh-sungguh percaya. Yuk, seperti Abraham, Ayub, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, jadi rumah doanya Tuhan. Ya, sehingga ya, kalau kita menjadi rumah doa, maka kita akan mengalami selalu sakinah glory, sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan akan selalu dicurahkan atas kehidupan kita. Ya, sehingga kalau sakinah glory terjadi, ya, sakinah glory terjadi, ya, maka itu sama dengan kuasa kebangkitan Tuhan kita. Tadi saya sudah sampaikan di awal, pintu surga yang terbuka, sinar kemuliaan dari surga. Ya, tadi pagi menggulingkan batu yang besar, terjadi gempa bumi yang dahsyat, kubur itu terbuka, Yesus bangkit dalam kemuliaan. Begitu juga dengan kita. Paskah ini, mari Paskah kaum muda kita semua, ya, biar kita sungguh-sungguh alami ini, sinar kemuliaan dari surga tercurah bagi kita. Asal kita jadi rumah doanya Tuhan. Ayo perkuat imanmu, ayo setia, ayo sabar, tetap menyembah Tuhan. Sinar kemuliaan pasti Tuhan nyatakan bagi kita. Untuk apa? Membangkitkan. Yesus telah bangkit, kita juga bangkit. Kuasa kebangkitan Tuhan kita alami. Bicara kuasa kebangkitan, tadi pagi kita sudah dengar ada penyembuhan, ada pemeliharaan, ada perlindungan. Kita diangkat, Ayub, ya, dipulihkan keadaannya. Abraham, apa yang tidak ada menjadi ada, Tuhan kerja. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia keluar dari dapur api itu, apa yang terjadi? Mari kita baca ini sebagai ayat yang terakhir, ya, di dalam Daniel tadi pasal 3. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ini dialami oleh Sadrak, Mesak, kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa Paskah ini. Ya, kalau Sadrak, Mesak, Abednego alami, maka kita juga bisa mengalaminya, saudara. Ya, asal kita percaya sungguh-sungguh jadi rumah doa. Daniel pasal 3, Daniel pasal 3 ayat 30. Daniel 3 ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi. Nah, perhatikan. Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Ini jadi mereka masih di dunia, masih hidup di bumi.
Di bumi ini mereka sudah alami kuasa pengangkatan. Jadi jangan takut kaum muda. Ya, kita diam di bumi ini yang penuh dengan kesulitan, kesukaran, kemustahilan. Yakinlah kaum muda, Tuhan buat segala satu indah pada waktunya atas hidupmu, atas masa depanmu kaum muda. Saya percaya kaum muda yang sungguh-sungguh hari ini, ya ke depan, di depan engkau akan menjadi, ya kehidupannya diangkat oleh Tuhan. Ya, masa depanmu pasti berhasil, pasti indah bersama Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat engkau, meninggikan engkau. Sekalipun engkau, mungkin ada yang berkata, oh Om, gembala loh, saya ini tidak sekolah. Saya tidak punya sekolah. Saya tidak bisa seperti yang lain, sekolah tinggi-tinggi. Ya, mungkin karena ya kemampuan ekonomi terbatas. Mungkin ya saya ini tidak pandai lah ini. Apapun keadaan kita. Apapun keadaan. Kalau Tuhan yang sudah mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkan. Ya, masa depanmu pasti indah bersama Tuhan. Asal sungguh-sungguh ya, jadi rumah doa. Ayo percaya. Setia kamu muda, setia terus, setia. Sabar dan tetap menyembah Tuhan. Pasti kemuliaan Tuhan nyatakan. Tuhan tidak pernah menipu. Ya. Dan pertolongannya itu selalu tepat. Seandainya Tuhan lambat menolong Sadrak, Mesak, Abednego, habislah mereka, habis betul-betul seperti abu. Sedangkan orang yang lempar saja mati, apalagi mereka. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong mereka. Jangan tahu. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Selalu tepat pada waktu. Ya, mari sungguh-sungguh. Di bumi ini kuasa kebangkitan, kemuliaan Tuhan mengangkat hidup kita. Masa depan kita pasti berhasil, indah bersama Tuhan. Sampai satu waktu nanti, ya tadi pagi saya sudah sampaikan. Satu waktu kita bisa diangkat oleh Tuhan, di tahtanya Tuhan untuk selamanya. Ketika Tuhan sudah akan kembali, di awan-awan yang bermain. Saya, kaum muda, kita semua yang mendengarkan firman ini malam ini. Satu waktu kita semua akan diangkat oleh Tuhan, menyongsong Dia yang datang di awan-awan. Oh, kita akan balik. Masuk pesta nikah. Wahyu 19, pesta nikah. Wahyu pasal 20, kerajaan 1000 tahun damai. Wahyu 21, Yerusalem baru kekal untuk selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan memberkati kita sekali. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi rumah doanya Tuhan. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang. Kita pujikan pujian. Jadikan aku rumah doamu Tuhan. Haleluya. Nyanyian rohani nomor 363. Ku bawa hidupku sekarang. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, lebih lagi kita mendengar firman, percaya pada firman. Haleluya. Kita akan menjadi rumah doanya Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan
dengan sungguh-sungguh. Biar ini menjadi kerinduan kita semua. Di hari kita memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan telah menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada orang kepada 11 muridnya Tuhan. Tapi sayang masih ada yang tidak percaya. Thomas masih tidak percaya. Nanti melihat kalau percaya. Tapi semoga kita yang ada saat ini, kaum muda semua, siapapun kita, dimanapun saudara berada, biar kita lagi banyak percaya. Sekalipun kita belum melihat, kita percaya kepada Tuhan. Kita tetap setia, tetap teguh, sabar, dan tetap menyembah kepada Tuhan. Lagi ikut bersungguh-sungguh. Haleluya. Maka kita menjadi rumah doa Tuhan. Haleluya. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Rumah doa berarti mata Tuhan ada di sana, hati Tuhan ada di sana. Tuhan melihat semua perjuangan kita, semua seruan kita. Tidak sia-sia mudah semua kita. Apa yang kita lakukan, percayanya kita, imannya kita, kesetiaan kita, kesabaran kita, penyembahan kita tidak sia-sia. Tuhan melihat semua. Lalu dan Dia akan menjadikan sesuatu indah pada waktu berlalu. Kita percaya berseru kepada kita. Mari saudara yang percaya, sungguh-sungguh percaya, angkatlah dua tanganmu ke atas kepada Tuhan. Haleluya. Kesungguhan kami, kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi terang, menjadi saksi-Mu, beritakan firman ini, menyaksikan firman ini ke seluruh dunia ya Tuhan. Membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa datang kepada-Mu. Pakailah kami Tuhan. Haleluya. Kuasa kebangkitan-Mu kami alami, sinar kemuliaan-Mu Tuhan menyinari kehidupan kami, memakai kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh rencana-Mu indah bagi kami, rencana-Mu sungguh indah bagi kami. Sekalipun kami belum melihat pertolongan-Mu, kami belum melihat jawaban, kami belum melihat mujizat terjadi, namun kami tetap percaya Tuhan, tetap menyembah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau membuat sesuatunya indah pada waktunya bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau yang telah bangkit bagi kami, Engkau yang telah dipermuliakan. Kami juga mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu juga kami boleh alami, sampai kemuliaan kami alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan di hadapan kami ada haleluya jaminan yang pasti dari Tuhan. Engkau yang telah mencurahkan darah-Mu, tubuh-Mu yang telah dihancurkan hanya untuk memberikan kepastian, keselamatan bagi kami, kepastian bahwa kemuliaan itu terjadi, pasti akan terjadi atas hidup kami yang sungguh-sungguh percaya, yang menjadi rumah doa-Mu ya Tuhan. Kuasa kebangkitan
kemuliaan-Mu pasti kami boleh alami Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami menerima korban-Mu Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami seringkali Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sucikan, layakkan kami menerima korban-Mu menjadi berkat, kekuatan, kemenangan bagi kehidupan kami semua. Hamba-Mu yang bagi-bagikan juga, sucikan, layakkan, berkati pelayanannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian indah rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. D. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Engkau menolong kami Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau membuat segala sesuatu yang indah dalam hidup kami. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sanggup mengangkat hidupmu. Kami sungguh-sungguh percaya. Jadi luar-luar. Haleluya. Haleluya. Baik. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh percaya, yakin kepada Tuhan. Angkatlah tubuhnya Tuhan di tangan kananmu. Angkat lebih tinggi dari semua. Haleluya. Dia telah rela mati bagi saya dan saudara. Tubuhnya dihancurkan bagi saya dan saudara, untuk memberikan kita kekuatan selalu. Jangan kita gampang ragu, gampang bimbang. Jangan gampang kecewa, apalagi putus asa. Mari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Tubuhmu menjadi bagian dalam tubuh kami yang gampang rapuh ini Tuhan. Biar Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang Tuhan. Sucikan, layakkan kami. Demikian juga Ia mengambil cawan, mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya.
Makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar kemurahan-Mu sudah mengangkat kami. Oleh sebab itu kami tidak akan tawar hati Tuhan. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, kami percaya manusia batinnya kami semakin dibaharui dari hari ke hari, sampai kami menjadi Tuhan ciptaan baru, hidup pada sempurna mulia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kekuatan ekstra Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih. Alihkan cawan darahnya Tuhan di tangan kananmu, angkat lebih tinggi dari kepala. Percaya bahwa kuasa darah Yesus memberikan kita kemenangan atas apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia hari-hari ini, yang sukar sulit. Haleluya. Banyak kemustahilan yang kita hadapi. Perjamuan suci bukan obat, tapi dalam ada kuasa kemenangan dari itu. Kalau ada yang sakit bisa dirapain tangan kiri, rapain. Kalau tidak bisa tolong tangan dada. Apapun masalahmu, kaum muda semua, pergumulanmu, beban berat untuk masa depan dan lain-lain, semua yang mustahil serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Sekalipun kau lemah, engkau tidak berdaya, engkau kecil, Tuhan sanggup menjadikan kau lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan memberikan kemenangan. Kuasa Paskah berikan kemenangan bagi kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia ambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah bagian bau dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Minumlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali kita angkat dua tangan, serahkan. Percayalah, percayakanlah hidupmu sepenuh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ingat yang lain, ingat orang tua, ingat teman, siapapun yang kau kasih, ingat mereka. Haleluya, jadilah saksi atas kehidupan mereka. Haleluya, haleluya. Jadi rumah doa bagi segala bangsa hari-hari ini. Kita dipakai oleh Tuhan ke seluruh dunia ini menjadi saksinya Tuhan, membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pakailah kehidupan kami semua ya Tuhan. Setiap kali kamu makan roti, minum cawan, kamu beritahu kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Tidak ada yang gugur, semuanya bisa menyongsong Tuhan. Satu datang kembali. Kita semua, kaum muda, kita semua, haleluya, menjadi saksi, membawa jiwa-jiwa lain, kehidupan yang datang kepada Tuhan. Semua kita satu waktu nanti bisa menyongsong Tuhan akan datang kembali sebagai Raja, mempelai pria surga. Kita akan bahagia bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Yakin dan percaya bahwa langkah-langkahmu selama kau hidup di dunia suka sulit mustahil adalah langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan kompromiseman kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian yang berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Cik. Dikalahkan oleh rasa darahnya, dikalahkan
sudah diberikan kepada Tuhan. Gimana kita sepanjang minggu ini ya, hari Selasa, Kamis, Sabtu ibadah doa pagi jam 4.45, kemudian hari Jumat ibadah para Alkitab penyembahan suci jam 5:30 sore, hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 5:30 sore. Ya, bisa ada perubahan jikalau kami jadi ya, kami rencana berangkat ke Palu untuk mengurus BPJS-nya anak kami ya, kalau Tuhan izinkan ya. Jadi kalau ada perubahan nanti akan disampaikan lebih lanjut infonya ya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas raja, mempelai surga. Engkau yang telah bangkit, Engkau yang telah menang Tuhan. Dan kami percaya kuasa kebangkitan-Mu, kemuliaan Tuhan dinyatakan juga bagi kehidupan kami yang mengikuti jejak-Mu, yang tetap percaya, tetap setia, sabar dan tetap menyembah Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu pasti Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga langkah-langkah hidup kami di dunia ini adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup sekarang, hidup masa depan yang berhasil, masa depan indah. Kamu muda semua dan kehidupan kami semua masa depan berhasil. Tuhan angkat kami semua di bumi ini sampai nanti. Jika Engkau datang kembali, Engkau mengangkat kami di awan-awan permai, berbahagia bersama Engkau selamat. Terima kasih walawatan bagi kami Tuhan. Di hari Paskah ini Tuhan, kami sungguh bahagia mengalami kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kemenangan-Mu Tuhan, menjamin hidup kami di tengah dunia sukar sulit, dunia yang mustahil. Kami percaya kalau Tuhan sudah mengangkat kami, tidak ada yang bisa merendahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kuasa Paskah kami boleh alami dalam setiap kehidupan yang percaya juga. Setiap kehidupan saudara-saudara kami mengikuti ibadah ini, Tuhan mungkin sepintas mendengar Tuhan, haleluya. Mereka yang mengikuti Tuhan, haleluya. Tuhan jangkau mereka juga, Tuhan jamah kuasa kebangkitan Tuhan juga boleh Tuhan mereka alami. Tuhan sinari hati-hati mereka semua, haleluya, dengan sinar kemuliaan-Mu. Dan pakailah kami Tuhan, kami semua, haleluya, pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi rumah doa bagi jiwa-jiwa, bangsa-bangsa, untuk bisa kami persembahkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua, kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini, beristirahat di tubuh kuasa darah-Mu. Bahkan kami sebagai biasa diberkati Tuhan sepanjang minggu ini dalam setiap aktivitas dimanapun Tuhan umat pergi berada, apa yang dikerjakan diusahakan Tuhan sertai, lindungi semua Tuhan bela. Buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu ya Tuhan. Engkau menjamin bahwa hidup kami bersama Engkau adalah hidup yang selalu disertai oleh Tuhan, haleluya. Sehingga haleluya, hidup sekarang, hidup masa depan kekal Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kemuliaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semua. Kembalikan kami jam-jam ibadah untuk semakin setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja mempelai surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, mengangkat kita semua berjumpa dengan Dia dalam pesta nikah anak domba, kerajaan 1000 tahun lama, Yerusalem baru selamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Yes,